Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama kita di channel podcast ICT Club. Hari ini kita kedatangan narasumber baru nih guys. Yang di sini tuh ada alumni dari SMK Cevada. Oke, boleh diperkenalkan dulu ke teman-teman, Kak? Mungkin bisa dari saya. Bisa dari. Oke, perkenalkan nama saya Yahya Fikriansyah. Saya dari angkatan 12 SMK Cendekia Farma Husada. Silakan. Kalau saya Herlin Silvana, saya alumni dari angkatan 8. Halo Kak Ferdi. Iya. Nah, oke guys, jadi di sini bisa kita mulai ya Kak pertanyaannya. Boleh. Bisa diceritakan sedikit nggak nih Kak tentang perjalanan kakak-kakak ini setelah lulus dari SMK Cevada, gimana ke jenjang karirnya itu? Mau dimulai dari Yahya dulu? Dari Kak Yahya dong. Oke. Aku itu dulu lulus dari tahun 2020. 2020. Tahun 2020 itu ada pembukaan D3 di sini. Saya daftar D3, terus sambil kerja di apotik. Di apotek. Terus resign dari apotik ke bank BTPN, dan dari situ saya ke apotik lagi selama 2 tahun, baru saya ke rumah sakit. Jadi panjang juga ya guys perjalanannya. Kalau untuk dari Kak Yahya sendiri gimana Kak? Kalau saya kan dari baru lulus tahun 2000 ini ya, itu sekitar bulan Mei. Nah, bulan Mei itu saya udah kerja sebenarnya, ada di K24. Di K24. Tadi sebelum lulus, sebelum wisuda udah di apotek K24. Udah kerja ya Kak sebelum Iya. lulus. Keren sih guys. Kalau untuk pengalaman di SMK Cevada nih, apa nih yang paling berkesan dari kakak-kakaknya nih? Mungkin dari Kak. Aku kalau yang berkesan itu zaman-zaman waktu praktikum. Oh iya benar. Itu banyak banget, kayak ada takutnya, ada senangnya, di situ banyak. Kalau dari Kak Yahya gimana nih Kak? Apa yang berkesan? Saya lebih ke ini, ke ujian harian. Kalau dulu kan ada ujian harian. Nah, itu yang paling berkesan sih, soalnya kan ngejar ini nilai KKM. Oh iya benar. Oke. Sama lomba-lomba juga di tingkat provinsi. Jadi kalau untuk dari Kak sini, Herlin. Kak Herlin itu di praktikumnya guys katanya. Ini kenapa nih praktikumnya nih Kak? Ada apa? Kita tuh karena saya ambil di organisasi Kiva dulu. Oh, organisasi. Jadi kan sering tuh kita buat produk, coba-coba produk. Nah, saya tuh masuk ke Cendekia juga tertariknya untuk buat produk. Oh iya buat produk. Kalau dari Kak Yahya dari ulangan hariannya. Iya, lebih kurang harian. Terus dari perjalanan karir setelah lulus, langkah pertama yang diambil untuk mulai berkarir itu apa nih Kak? Dari mana kita mulai langkah berkarirnya Kak? Dari Kak Herlin? Langkah pertama mulai karir ke jenjang kerja sampai sekarang. Iya sampai sekarang. Langkah pertamanya apa ya? Karena kita dari lulus itu udah di diarahin sih sama guru-guru di sini untuk kayak yang mau lanjut kuliah atau mau langsung ke kerjaan, itu kita dikasih tahu kayak kamu mau ngambil kuliah, misalkan kamu coba dulu SNM, SBM gitu. Kalau misalkan kata kitanya mau kerja, kita dikasih arahan, coba kamu ngelamar di apotek sini deh, siapa tahu bisa untuk peluang kamu kayak gitu. Itu kita coba-coba semua. Jadi banyak apotek yang sudah mengenal SMK kita untuk ke jenjang kerja. Banyak yang masuk, ada kita masuk ke apotek yang ini, ada alumni yang sebelumnya masuk ke sini, ada lagi gitu. Oke, jadi memang sudah ada arahan dari guru-gurunya ya Kak ya. Jadi sudah siap juga untuk bekerja gitu. Kalau dari Kak Yahya tadi udah dari sebelum lulus ya? Iya, Udah. sebelum lulus. Hebat sih guys. Di K24 di mana Kak? K24 Jalan Endro Suratmin. Indro Suratmin. Oh, sini. Terus untuk terakhir nih Kak, tips dan triknya untuk siswa SMK yang sedang bingung nih menentukan jalan karirnya tuh. Dari Kak Herlin gimana? Tipsnya itu kayak kita tuh meyakinkan diri dulu, kita nih mau langkahnya kuliah atau gimana. Kita pikirin kalau ke jenjang kerja itu sekarang banyak yang dicari pendidikan tertingginya. Ya, benar. Nah, kalau misalkan mau nggak kuliah, itu kita harus kayak punya skill kita lebih di kemampuan orang yang berpendidikan yang tinggi gitu. Kalau dari Kak Yahya gimana Kak? Mungkin sedikit tambahan, lebih kita mau lebih ke lanjut profesi lagi atau mau ganti ke profesi yang lain. Kalau mau lanjut ya tekunin itu,
sampai akhirnya dapet. Kalau misalnya ganti ya udah ganti, jangan dikit-dikit pindah loncat-loncat itu. Harus konsisten lah ya. Konsisten kuncinya. Kalau dari kakak-kakak sendiri nih buat kedepannya gimana nih kak? Udah ada planning kedepannya gimana? Kalau saya sih planningnya masih mau nerusin pendidikan saya. Masih mau nerusin, ya? Heeh. Lebih ke jenjang ke berikutnya ya? Heeh, sampai ke tujuan saya dari SMK. Oh. Sekarang kalau dari kak Yaya gimana? Kalau saya mungkin ini karena saya suka lebih ke marketing, penjualan. Mungkin habis ini saya pindah jurusan. Pindah Saya jurusan. lebih ke bisnis. Tapi farmasi saya nggak saya tinggalin. Saya jadi bisnis sama farmasi jadi satu. Mungkin itu buat produk. Fix gitu ya. Di mix. Oke kak, kalau untuk kesan dan pesan buat anak-anak siswa-siswa yang di SMK Cipada gimana nih kak? Dari Kak Herlin. Kesan-pesannya kalau saya sih kesannya di sini udah pada kreatif ya. Iya. Udah pada maju, perkembangannya bagus. Kalau pesannya ya kita ikutin aturan dari sekolah lebih dalam lagi. Oke. Kalau dari kak Yaya gimana kak? Tadi maaf lebih Kesan-pesan. gimana? Kesan-pesan Pesan untuk sama siswanya. pesan. Fokus, kemudian tingkatin semangatnya, belajarnya lebih giat lagi. Sama tambahin ini kenalan. Terus Iya, jadi relasi harus penting ya kayak relasi untuk di dunia kerja ya. Oke. Boleh nih sebelum kita tutup, kita akhiri nih wawancara kita. Kita bisa jargon dulu ya kak ya, jargon. Jadi nanti kalau saya bilang SMK, kakak bisa jawab SMK bisa. Terus kalau untuk saya saya bilang SMK Cipada, kakak bisa bilang Jaya. Oke, bisa kita mulai kak. Boleh. SMK, Bisa. SMK Cipada. Jaya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan podcast berikutnya karena masih banyak tamu-tamu yang akan kita undang dan nggak kalah menarik. Oke, see you.